di dalam. Ya kawan-kawan, gimana kawan kita yang ada di dalam? Nampaknya masih tertahan, tidak bisa ikut serta bergabung bersama kita untuk aksi di pagi ini kawan-kawan. Apakah kawan-kawan akan tetap bertahan di sini? Apakah kawan-kawan tetap bertahan di sini? Ya, sebelum kawan-kawan kita keluar dari wilayah area kerjasama, kita akan tetap bertahan di sini kawan-kawan. Karena hari ini sudah kita kesepakati bersama, kita akan turun aksi melakukan penolakan Omnibus Law yang tadi malam sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo kawan-kawan. Di mana rancangan Omnibus Law itu sangat merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia kawan-kawan. Kita selaku kaum buruh yang merasa tertindas, sudah sepatutnya, sudah sewajarnya kita melakukan penolakan. Hari ini kita bisa lihat sendiri kawan-kawan, pergerakan kita selalu dihadangkan dengan aparat kepolisian kawan-kawan, di mana sudah kita ketahui kita melakukan aksi ini adalah sudah memberikan tembusan ataupun pemberitahuan di mana tanggal 6, 7, 8 Oktober kita turun ke jalan di setiap daerah kawan-kawan. Bukan hanya di Banten saja kawan-kawan, di Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, semua di pelosok hari ini turun ke jalan bergerak menolak kebijakan pemerintah yang sangat merugikan kaum buruh dan rakyatnya kawan-kawan. Gimana tim negosiator terkait kawan kita? Oke kawan-kawan, nampaknya tim negosiator kita belum menemui titik terang, di mana di dalam kawan-kawan kita tertahan. Kawan-kawan dari KMK, sejatinya pada pagi ini kita udah sepakati kita akan gabung menolak, turun ke jalan untuk menolak kebijakan pemerintah yang sangat merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia kawan-kawan. Di mana rancangan undang-undang Omnibus Law yang tadi malam sudah disahkan oleh pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat yang katanya mewakili aspirasi rakyat, malah sebaliknya DPR, Dewan Pengkhianat Rakyat. Betul kawan-kawan? Dewan Pengkhianat Rakyat kawan-kawan. Sejatinya DPR tidak berpihak kepada kaum buruh dan rakyatnya kawan-kawan. Kita bilang karena DPR ngotot, bahkan DPR sudah mengesahkan undang-undang Omnibus Law kawan-kawan. Sejatinya rangkaian Omnibus Law khusus tugas ketenagakerjaan, bahkan bukan hanya untuk buruh saja kawan-kawan. Omnibus Law sangat menyengsarakan rakyat, akan melakukan aksi dan bahkan pelajar, mahasiswa dan lain-lain dirugikan oleh undang-undang Omnibus Law kawan-kawan. kawan-kawan buruh yang lain Perlu kita ketahui bahwa bapak-bapak aparat yang ada di sini juga mungkin juga memiliki keluarganya yang buruh, keluarganya yang pelajar, bahkan anak-anaknya mungkin yang pelajar. Dengan lahirnya Omnibus Law kawan-kawan, sudah pasti rakyat Indonesia sangat belangsak kawan-kawan. DPR tidak
tidak mau dengar aspirasi rakyat. DPR tidak mau dengar kemauan rakyatnya, kawan-kawan. DPR tidak berpihak kepada rakyat, kawan-kawan. DPR hanya berpihak kepada kaum kapitalis. DPR hanya berpihak kepada kaum pemodal, kawan-kawan. Perlu kita ketahui, kita selaku buruh dan rakyat yang tertindas sudah sepatutnya menolak kebijakan pemerintah yang sangat merugikan kaum buruh dan rakyatnya, kawan-kawan. Sejatinya DPR yang seharusnya membela kaum rakyat, yang seharusnya membela kaum buruh, dan saat ini, detik ini, sudah kita ketahui bersama, tidak sama sekali berpihak kepada kaum buruh, didorong oleh partai-partai yang sangat membela kepada kaum kapitalis, kawan-kawan. Ingat, nanti di pilkada apabila ada partai tersebut, jangan kawan-kawan berhak untuk memilih, kawan-kawan. Kita golput sepakat, tidak ada yang memilih partai-partai yang sangat merugikan kaum buruh dan rakyat, kawan-kawan. Mereka tidak ingat, mereka punya keluarga, bahkan mereka punya anak, mereka punya saudara, sana famili di mana-mana, kawan-kawan. Tapi kenyataannya kebijakan pemerintah saat ini tidak pro terhadap kaum buruh dan rakyatnya, kawan-kawan. Hari ini kita dari Aliansi Buruh Banten Bersatu turun ke jalan untuk melakukan penolakan kebijakan pemerintah yang sudah merugikan kaum buruh dan rakyatnya, kawan-kawan. Undang-undang Omnibus Law sudah disahkan, kawan-kawan, sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, kawan-kawan, dan belum ditandatangani. Masih ada kesempatan buat membatalkan Omnibus Law, kawan-kawan. Lakukanlah semaksimal mungkin, lakukanlah penolakan-penolakan, karena sudah menjadi kewajiban kita sebagai kaum buruh dan rakyat Indonesia, kawan-kawan. Bagaimanapun hari ini kita turun ke jalan bukan atas nama pribadi ataupun ada tekanan dari pihak-pihak tertentu, kawan-kawan. Ini murni kesadaran buruh, murni kesadaran kita semua, kawan-kawan. Seperti yang kawan-kawan ketahui bahwa aksi kita hari ini selalu dibenturkan dengan aparat keamanan, kawan-kawan. Kita tidak anarkis, kita tidak membuat keonaran di jalan, kawan-kawan. Ini murni dari hati kita, dipakai oleh DPR yang sudah mengesahkan undang-undang Omnibus Law, kawan-kawan. Omnibus Law sudah sejatinya harus ditolak, kawan-kawan, karena rancangan Omnibus Law sangat sekali merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia, kawan-kawan. Di sini kita lihat, meski aksi kita selalu hadang-hadangi, aksi kita selalu dibenturkan dengan aparat keamanan yang sudah seharusnya mengayomi melindungi kita semua selaku rakyatnya, kawan-kawan. Kami tidak ingin ada pertumpahan darah, kami tidak ingin ada hiburan, kawan-kawan. Kami hanya ingin melakukan aksi secara damai, bergabung bersama teman-teman kami saat ini ada di dalam, kawan-kawan. Apabila perlu teman-teman kami yang di dalam suruh keluar, suruh bergabung dengan kami, kawan-kawan. Apakah seperti itu? Teman-teman masih semangat? Teman-teman masih semangat? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Oke, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pengguna jalan, khususnya wilayah Cikupamas. Pada saat ini, pada pagi ini kita melakukan aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law. KFK bisa ke sini enggak? Coba dikontak. KMK bisa ke sini enggak? Udah kontak. Kalau KMK bisa ke sini suruh keluar semua. Oke, sambil kita menunggu kawan-kawan kita bergabung, di belakang kita ada kawan-kawan FSPMI yang saat ini menuju kemari. Di belakang kita ada kawan-kawan SPSI Reformasi dari Panarup yang rencananya ingin bergabung bersama kita, kawan-kawan. Di belakang kita ada Kasbi dari PT Lonteng, kawan-kawan.
sebelum masa kita terlalu banyak di sini. Alangkah baiknya kawan-kawan yang di dalam sekarang segera keluarkan agar kita bisa berjalan dengan damai. Kawan-kawan, apakah seperti itu? Tuh, tolong dengan sangat kepada Bapak Keamanan, Bapak aparat kepolisian agar bisa memfasilitasi kami saat ini, pagi ini, untuk melakukan aksi. Di mana aksi kita di pagi ini ialah aksi yang sudah kita ketahui bersama, bahwa pemerintah, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya membela kaum buruh, yang seharusnya mewakili rakyat, pada dasarnya hari ini sudah kita ketahui bahwa DPR ialah Dewan Pengkhianat Rakyat. Betul kawan? Kita rakyat yang tertindas kawan-kawan. Dengan lahirnya paket 7 tahun 2015, upah kita sebagai buruh sudah dikebiri kawan-kawan. Ditambah lagi saat ini kita dihadirkan oleh rancangan undang-undang Omnibus Law. Sangat sekali menipis, khusus bagi buruh perempuan, di mana ketika buruh perempuan hamil, di mana ketika buruh perempuan mau melahirkan, mereka tidak mendapatkan cuti lahiran, tapi tidak dibayar kawan-kawan. Mereka diperbolehkan cuti lahiran, mereka diperbolehkan punya anak berapapun, tapi tidak dibayar kawan-kawan. Oke, karena sudah ada tembusan dari dalam, kawan kita akan keluar. Kita tunggu di sini. Dipastikan kawan kita semua di dalam bisa keluar. Jangan 1 atau 2 orang kawan-kawan. Betul? Untuk para kasbi jangan ada di belakang, di depan semua. Para kasbi. Hari ini kita buktikan kepada pemerintah bahwa kita masih terus menyuarakan penolakan terhadap rancangan undang-undang yang sudah disahkan kawan-kawan. DPR sudah mengkhianati rakyat kawan-kawan. DPR sudah mengkhianati buruh. DPR tidak mendengarkan apa kata aspirasi rakyatnya kawan-kawan. Bukan hanya buruh saja kawan-kawan yang dirugikan, bukan hanya buruh saja yang dirugikan oleh undang-undang Omnibus Law. Dari mulai petani, nelayan, pelajar, mahasiswa, dan seluruh rakyat Indonesia akan dirugikan kawan-kawan. Belum disahkan saja, kawan-kawan sudah lihat di media-media sosial, bukan di televisi, karena televisi sekarang sudah dikuasai oleh pemerintah. Betul kawan-kawan? Tidak ada pemberitaan terkait penggusuran tanah yang dilakukan oleh pemerintah kawan-kawan. Bahkan saudara-saudara kita yang dari zaman nenek moyang sudah menempati tanah kelahirannya sekarang sudah direpresi, sudah digusur kawan-kawan. Bahkan banyak yang dikorbankan kawan-kawan, dari mulai materi, harta, tenaga, bahkan nyawa yang terbunuh kawan-kawan. Daripada itu kita wajib menolak kebijakan pemerintah yang sejatinya merugikan kaum buruh kawan-kawan. Kami di sini melakukan aksi turun ke jalan bukan semata-mata demi kepentingan pribadi, bukan semata-mata ada yang menunggangi. Kami tidak ada yang menunggangi kawan-kawan. Kami tidak ada kepentingan lain selain kepentingan untuk mensejahterakan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Betul? Hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia yang tertindas. Hari ini kita sudah lihat kawan-kawan, blokade di mana-mana. Dari tanggal 5 Oktober kita turun ke jalan melakukan aksi tersebut, sudah banyak pemblokadean. Ini satu bukti bahwa pihak aparat keamanan sudah menjegal kita kawan-kawan untuk melakukan aspirasi di muka umum. Aspirasi di muka umum sudah disepakati dalam undang-undang kawan-kawan. Tapi kenyataannya kita selalu saja dibenturkan. Kita tidak akan melakukan aksi secara anarkis kawan-kawan. Kita selalu melakukan aksi secara damai, terstruktur kawan-kawan. Satu komando, betul? Jadi kita hari ini dipastikan kawan kita semua bergabung dengan kami di sini untuk melanjutkan perjalanan kita. Kita tidak aksi di sini sebenarnya kawan-kawan. Kalau seandainya kawan-kawan kita udah di sini, kita akan berjalan kawan-kawan. Kita tidak mau membuat kemacetan lalu lintas, tapi sejatinya keamanan sendiri yang membuat kemacetan kawan-kawan. Buktinya dengan seperti ini kita dihadang kawan-kawan. Di mana?
tim negosiasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ya semua. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sini tempat lahir kita, dibuai dibesarkan bunda, tempat yang sampai akhir menutup mata. Hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Coba tim negosiasi, apakah kawan-kawan kita bisa keluar? Mohon kepada aparat kepolisian, tolong dibantu fasilitasi kawan-kawan kita agar bisa keluar. Karena kita tidak mau lama-lama di sini, kawan-kawan. Ini sudah menjadi kebiasaan kawan-kawan kita lama-lama di sini. Tapi bukan kita yang membuat macet, kawan-kawan, betul? Bukan kita yang membuat kemacetan di sini, kawan-kawan. Sudah kita lihat dalam pintu masuk Cikupanga saja sudah diblokade. Mobil tidak diperbolehkan untuk masuk, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan kita belum bisa keluar dari dalam, kawan-kawan. Oke, saya baru dapat informasi dari kawan-kawan kita yang di dalam. Sementara kita disuruh tahan tetap di sini, kawan-kawan, menunggu mereka. Mereka lagi negosiasi untuk jalan ke sini, kawan-kawan. Tetap semangat, kawan-kawan. Hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Yang mau perubahan pencet klakson. Yang mau perubahan pencet klakson. Yang mau perubahan keharusan. Yang mau perubahan pencet klakson. Yang mau hidup layak pencet klakson. Yang mau hidup layak pencet klakson. Yang mau hidup layak keharusan. Yang mau hidup layak pencet klakson. Oke, sambil kita menunggu kawan kita, karena barusan saya dapat informasi kawan kita di dalam lagi negosiasi untuk jalan ke sini. Operator bisa musik, silakan. Ayo kibarkan panji-panji. Hukum adalah lembah hitam, tak mencerminkan keadilan. Para juri hakim jaksa masih ternilai dengan angka. Hukum salah dikuasai oleh orang-orang beruang. Hukum adalah permainan penjaga kekuasaan. Main-main kecil dihakimi, main-main besar dimenangi. Main-main kecil dihakimi, main-main besar dimenangi. Hukum adalah komoditas barangnya para penjual. Ada uang yang dimenangkan, nggak ada uang yang segakal. Dimana keadaannya keadilan gula masih memenang golongan.
ya, sambil menunggu kawan kita ya. Musik lagi. Buru Tani, Buru Tani. Tani mahasiswa rakyat miskin kota. Hari-hari esok, Buru Tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, berhati pada satu suara demi tugas kita mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya bersama masyarakat Indonesia baru tanpa obat. Marilah kawan, mari kita kobarkan di tangan kita berbendera merah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang kebebasan. Di bawah kuasa tirani, kususur garis berlari, berjuta kali turun aksi, bariku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bariku satu langkah pasti. Silakan kibarkan tangki-tangki kebesaran kita kawan. Buru Tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, bergantung pada satu suara demi tugas yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa obat. Marilah kawan, mari kita kobarkan di tangan kita berbendera merah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang kebebasan. Marilah kawan, mari kita kobarkan di tangan kita berbendera merah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang kebebasan. Di bawah kuasa. Oke kawan, susul garis berlari, berjuta kali turun aksi, bariku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bariku satu langkah pasti. Oke kawan-kawan, sampai sekarang kawan-kawan kita di dalam masih belum diperbolehkan untuk keluar kawan-kawan. Masuk. Masuk. Dan sekarang pun Masuk. mobil yang kita beli dari hasil pajak kita sudah menghapus kita kawan-kawan. Apakah kawan-kawan takut? Apakah kawan-kawan takut? Apakah kawan-kawan mau mundur? Pak keamanan, kita kesini bukan untuk dibenturkan, bukan untuk perang. Kita kesini ingin agar kawan kita yang di dalam itu bisa keluar. Lalu kita melanjutkan perjalanan. Kawan-kawan, ingat sejarah perjuangan tahun 2012 kawan-kawan.
di mana waktu itu kita aksi turun ke jalan menolak terkait upah layak. Apakah di situ ada kerusuhan kawan-kawan? Hari ini kita akan melakukan aksi damai kawan-kawan. Kita cuma minta satu, kawan kita yang di dalam agar bisa keluar kawan-kawan. Gimana tim negosiasi? Barakasmi siap? Barakasmi, sudah saatnya yang di belakang mobil komando ke depan. Untuk motor yang di depan mobil komando dipinggirkan. Sana. Gimana tim negosiasi untuk kawan-kawan kita di dalam? Sudah ada tembusan? Kita meminta agar teman-teman kita bisa keluar di dalam. Untuk mobil komando maju dikit, perlahan. Anggi motor. Kawan-kawan, sudah kita ketahui bersama bahwa aksi kita pagi ini lagi-lagi mendapatkan hadangan-hadangan dari keamanan kawan-kawan, di mana mungkin di dalam kawan-kawan kita tidak diperbolehkan untuk masuk, untuk keluar kawan-kawan. Mau kemana? Makan stop. Untuk Barakasmi, baris di samping maupun. Untuk semua Barakasmi, sambil menunggu kawan-kawan kita di belakang, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pengguna jalan bahwa di pagi ini kita melakukan aksi unjuk rasa turun ke jalan hanya satu, untuk menolak kebijakan pemerintah, kebijakan yang sangat merugikan kaum buruh rakyat kawan-kawan. Dengan dalih cipta lapangan kerja kawan-kawan, dengan dalih cipta lapangan kerja, pemerintah semau rancangan undang-undang Omnibus Law kawan-kawan, di mana dengan dalih cipta lapangan pekerjaan, pemerintah akan membuat lapangan pekerjaan sebanyak 3 juta lapangan pekerjaan kawan-kawan. Apa kawan-kawan percaya? Sudah pasti kawan-kawan, itu adalah hak kawan-kawan, di mana walaupun banyaknya lapangan pekerjaan tapi upah buruh jadi diberi sama aja bohong kawan-kawan. Kita yang saat ini merasakan status karyawan tetap, mungkin ketika disahkannya Omnibus Law, ketika Omnibus Law ditandatangani oleh Presiden, kita tidak akan merasakan hal tersebut kawan-kawan. Ini sudah menjadi kewajiban kita sebagai kaum buruh dan rakyat Indonesia kawan-kawan untuk menolak. Oke, buat kawan-kawan yang di belakang, kawan-kawan yang di belakang yang di motor, berangkat semua ke Mokom. Semua. Kawan-kawan yang di bawah pohon, yang di motor semua merapat. Silakan merapat. Kita akan negosiasi. Ayo. Semua berbaris di depan. Hari ini
kita turun ke jalan melakukan aksi penolakan rancangan undang-undang Omnibus Law yang saat ini tadi malam sudah disahkan oleh pihak pemerintah, khususnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, kawan-kawan, di mana undang-undang tersebut sangatlah merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia, kawan-kawan. Sudah sepantasnya kita tolak, kawan-kawan. Sudah sepantasnya DPR dibubarkan, kawan-kawan, kalau seperti ini. Betul? DPR bukan mewakili aspirasi rakyat, kawan-kawan. DPR tidak mendengarkan apa kemauan rakyatnya, kawan-kawan. DPR tidak mensejahterakan rakyat Indonesia, kawan-kawan. Terutama kita di kaum penindas, kaum yang tertindas, kawan-kawan di sini. Kita selaku buruh yang terdidik, kita tidak mau menerima kebijakan pemerintah yang sangat sekali merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Bukan hanya buruh saja, bukan hanya klaster ketenaga kerjaan saja, kawan-kawan, di Omnibus Law akan berdampak dengan anak cucu kita, akan berdampak dengan petani, akan berdampak dengan nelayan, akan berdampak dengan mahasiswa, pelajar, dan lainnya, kawan-kawan. Maka dari itu, jangan berhenti untuk melakukan penolakan, jangan berhenti sampai di sini, kawan-kawan. Apakah kawan-kawan siap? Apakah kawan-kawan berani? Harus berani demi kepentingan semua rakyat Indonesia, kawan-kawan. Kita di sini bukan ingin mencari keributan, kita di sini bukan mencari keonaran, kawan-kawan, tapi kita di sini mencari keadilan yang seadil-adilnya, kawan-kawan. Kita rakyat yang tersindas, kita rakyat yang termarginalkan, kawan-kawan. Pemerintah saat ini tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Rejim Jokowi Ma'ruf Amin, kalau seandainya mereka menandatangani apa yang sudah disahkan di DPR, sudah pastinya, kawan-kawan, negara tidak berpihak kepada kaum buruh dan rakyatnya, kawan-kawan. Karena sejatinya Omnibus Law dari awal sudah kita tolak, kawan-kawan. Dulu lahirnya PP 78 yang diresmikan, yang ditandatangani oleh Joko Widodo selaku Kepala Negara Republik Indonesia, kawan-kawan. Upah buruh saja sudah dikepiri oleh PP 78. Sekarang ditambah lagi dengan rancangan undang-undang Omnibus Law, di mana di klaster ketenaga kerjaan sudah jelas, kawan-kawan. THR sudah pasti hilang, kawan-kawan. Pesangon akan dikurangi, kawan-kawan. Tapi kalau melihat dengan undang-undang Omnibus Law, jangankan pesangon, upah kita saja dibayarkan per jam kerja, kawan-kawan. Sudah pasti itu, kawan-kawan. Tidak bekerja berarti kita tidak dibayar, kawan-kawan. Berarti itu sama saja dengan HL. Kontrak akan diperpanjang, enggak tahu sampai ujungnya sampai kapan. Outsourcing akan diperluas, kawan-kawan. Sejatinya itu sangat sekali merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia, kawan-kawan. Hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Oke, buat kawan-kawan yang mungkin di bawah ingin menyampaikan aspirasinya, menyampaikan aspirasi politiknya, menyampaikan aspirasi perjuangannya, silakan naik ke atas, kawan-kawan. Oke, di sini ada kawan kita yang ingin menyampaikan aspirasinya, kawan-kawan. Silakan. Selamat pagi, kawan-kawan. Kita buruh Indonesia tidak takut dengan aturan pemerintah. Kita harus melawan. Kita harus terus maju agar tidak menolak semua yang dilakukan oleh pemerintah. Kita bukan pemberontak, Pak. Kita bukan ingin melawan, tapi kita ingin menuntut hak yang telah kalian janjikan. Kata pemerintah, NKRI harga mati, tapi mana harga untuk kami, Pak? Kami di sini tidak untuk melawan negara, bukan kami ini teroris, bukan. Kami hanya ingin memperjuangkan apa yang menjadi hak kami. Betul tidak, kawan-kawan? Selama ini kami selalu untuk negara kita ingin maju, tapi negara selalu menghalangi apa yang menjadi hak kami. Betul tidak, kawan-kawan? Apa yang pemerintah lakukan kepada kami sampai saat ini tidak ada ujung tanduknya untuk kami. Kami hanya ingin memperjuangkan untuk adik-adik kami, untuk masyarakat setelah kami, Pak. Akan dibawa kemana buruh ini, Pak? Selama ini kami hanya diam. Mungkin pemerintah tidak mendengarkan apa yang kami ucapkan saat ini, tapi saya percaya
pemerintah tidak tuli. Pemerintah pasti akan memberikan hak-hak yang telah mereka janjikan kepada kami. Apakah kalian tidak ingat saat kalian ingin meminta suara kami, kalian datang ke kami? Sekarang kami melangkah-langkah menuntut hak kami. Betul tidak kawan-kawan? Yang ingin kami pastikan untuk saat ini, ketika pemilu nanti tidak akan ada suara satupun dari kami buruh Indonesia. Betul tidak kawan-kawan? Kami bukan pemberontak, sekali lagi kami camkan, kami bukan pemberontak. Kami hanya ingin menuntut hak kami. Kami hanya ingin menuntut adik-adik kami, ibu-ibu kami. Mau dibawa kemana, Pak? Ibu kami ini pekerja, buruh setiap hari, bangun pagi, pulang pagi lagi. Tapi tidak ada upah yang minim, upah yang maksimum buat kami. Bahkan kesejahteraan sudah terancam. Betul tidak kawan-kawan? Akan tetap dilanjutkan sehingga kami akan selalu tertindas. Apakah itu keinginan pemerintah untuk kami? Mohon kepeduliannya untuk para pejuang negara. Kami ini hanya sebagai pejuang negara juga, Pak. Kami ini adalah pahlawan yang tidak ada harganya. Betul tidak kawan-kawan? Kami selalu mementingkan kemajuan negara, tapi negara tidak mementingkan kemajuan kami. Kami selalu dijajah. Betul tidak kawan-kawan? Apakah ini yang diinginkan oleh pemerintah? Kami selalu merangkak menuntut hak kami. Kami selalu menunaikan hak kami. Tapi negara tidak menunaikan hak kami. Bagi kami, negara adalah nomor satu. Bagi negara kami adalah nomor sembilan. Yang penting aparatur pemerintah bahagia. Kami salah, kami menderita. Kami tidak negara yang tidak mau tahu. Yang jelas caranya ini bahagia untuk keluarga kalian. Jika di sini ada aparatur yang memiliki keluarga, sana saudara yang jadi dulu, mungkin kalian hati beberapa juga yang tertutup. Tapi jika kalian memang dari keluarga militer, tidak akan ada hati nurani bagi kami. Betul tidak kawan-kawan? Selama ini kami hanya teriak, kami hanya bilang, namun kalian tetap begitu, tetap pura-pura tuli. Atau memang benar-benar tuli, kami tidak tahu benar. Sehingga saat ini kami tetap akan memperjuangkan apa? Tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Kami akan tetap di sini. Kami akan tetap berjuang. Dengan sangat jelas sekarang berderet aparatur negara mengharap untuk kami. Apakah kami ini akan dijadikan kampung seumur hidup, Pak? Betul tidak kawan-kawan? Apakah ini yang dinamakan revolusi? Mati sekalian saat kalian suara kami. Kalian akan mati. Kalian akan selalu mati. Tidak ada satupun yang terlaksana. Kami sekarang tidak lihat kawan-kawan kami rela kepanasan memperjuangkan buruh. Lihat kawan-kawan kami
merangkak mendatangi DPR untuk menuntut halnya. Mana hati nurani kalian, Pak? Mohon izinnya, mohon kerjasamanya, jika kami bisa menuntut hak kami. Betul tidak, kawan? Selama ini kami hanya diam. Kami akan selalu memberontak jika memang ini yang akan terjadi. Kami akan selalu menindaklanjuti hal-hal yang tidak menurut hal nurani kami, selalu memicu hal tersebut. Apakah ini yang kalian namakan dengan revolusi perubahan? Kami pekerja selalu tertindas, kami rasa dihina. Apakah ini? Lihat, bapak-bapak sekalian, lihat kawan-kawan kami rela kemanasan untuk mewujudkan hak mereka. Ingat Pak, anak kami di rumah, adik kami di rumah, keluarga kami di rumah membutuhkan sesuap nasi, Pak. Ketika semua dipotong dan dipotong, mau kemana keluarga kami, Pak? Apakah rela kalian melihat keluarga kami mati, Pak? Betul tidak, kawan-kawan? Kata pahlawan, melawan negara asing itu lebih mudah daripada melawan negara kita sendiri. Betul tidak, kawan-kawan? Inikah yang dinamakan penjajahan dalam negeri? Inikah yang dinamakan orang-orang dalam negeri menjajah orang negeri? Apakah ini yang dinamakan revolusi? Betul tidak, kawan-kawan? Astaghfirullahaladzim. Apa yang ada di pikiran kalian? Apa yang ada di hati kalian? Hingga kalian membabi buta menindas kami. Betul tidak, kawan-kawan? Kami hanya berpesan, kita terus berjuang. Kita akan terus menuntut hak dan kewajiban kita. Betul tidak, kawan-kawan? Oke, aplaus buat kawan kita, kawan-kawan. Untuk selanjutnya, orator mungkin dari SGBN yang sudah hadir, silakan naik ke atas mokom. Kawan-kawan dari SGBN, kawan-kawan dari SGBN silakan naik ke atas mokom untuk memberikan orasi politiknya. Silakan. Masih semangat, kawan-kawan? Nampaknya barusan dapat info, kawan-kawan, bahwa kawan kita di dalam sudah negosiasi. Tapi alangkah sayangnya, kawan-kawan, kawan kita dibubarkan di dalam, kawan-kawan. Apakah kawan-kawan mau diam? Apakah kawan-kawan takut? Kawan-kawan takut? Sayang sekali, kawan-kawan, aksi kita yang seharusnya hari ini sudah disepakati bersama, ternyata di luar dugaan, kawan-kawan. Kawan-kawan kita di dalam tidak bisa keluar, bahkan lagi negosiasi dibubarkan sama aparat keamanan, katanya, kawan-kawan. Tapi kita jangan kalah semangat, kawan-kawan. Tetap bertahan demi mensejahterakan kaum buruh dan rakyat Indonesia, kawan-kawan. Betul? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup rakyat Indonesia! Oke, mungkin di sini ada kawan Ujang Kurniawan ya, dari perwakilan dari SGBN yang ingin menyampaikan orasi politiknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Buruh bersatu! Buruh berkuasa! Oke, aplaus buat kita semua yang aksi hari ini. Oke, perkenalkan, nama saya adalah Ujang Kurniawan dari Konfederasi Sentra Gerakan Buruh Nasional. Nah, kawan-kawan, kita sudah hari ini kita ngelihat betapa fenomenanya negara kita atas keberpihakan terhadap kaum pemodal. Betul nggak, kawan-kawan? Berapa kali kita dibohongi oleh para DPR selama masa rises terhadap persoalan pandemi COVID-19, mereka tetap melanjutkan pembahasan Undang-Undang Omnibus Law. Betul nggak, kawan-kawan? Selama itu juga kita melalui gebrak nasional selalu mengaungkan menolak secara keseluruhan terhadap Undang-Undang Omnibus Law. Bukan di sektor buruh saja yang dampaknya, tapi terdampak juga kepada rakyat, terdampak juga kepada buruh, tani, nelayan. Bahkan sudah terjadi hari ini penggusuran di mana-mana akibat dampak Omnibus Law. Betul nggak, kawan-kawan? Banyak kriminalisasi terhadap aktivis dan juga banyak sekali pelanggaran yang terjadi di Undang-Undang Omnibus Law tersebut. Dan juga sampai hari ini DPR
yang katanya mewakili rakyat ternyata terbukti bahwa DPR hari ini adalah pengkhianat terhadap rakyatnya sendiri. Dewan Pemodal Rakyat, rakyatnya dikapitalkan, rakyatnya diperas keringatnya. Sampai hari ini DPR tidak pernah berpihak kepada rakyatnya, betul nggak kawan-kawan? Bahkan kita hari ini terjadi, kita dibenturkan ke sesama aparat, benar nggak kawan-kawan? Terjadi di mana-mana kawan-kawan. Bahkan di Jakarta, di Bekasi, bahkan di daerah sudah terjadi hari ini dibenturkan kepada aparat. DPR-nya duduk manis, ketawa, dan pro kepada pemodal, benar nggak kawan-kawan? Kita hari ini bukan artinya kita tidak cinta terhadap bangsa ini, tapi kita melihat buruh hari ini sudah banyak terjadi PHK di mana-mana terhadap dampak COVID ini. Tapi pemerintah secara pusat maupun daerah tidak pernah hadir, betul nggak kawan-kawan? Semua perusahaan mendalihkan bahwa PHK atas dasar COVID, tapi buktinya COVID sampai hari ini tidak pernah terjadi di negara kita, betul nggak kawan-kawan? Bahkan akan makin represifnya perusahaan juga terhadap kita. Akan terjadi aksi. Jika masuk kerja akan minta rapid test, benar nggak kawan-kawan? Jika tidak patuh maka akan di PHK. Alasannya apa? Bawa virus ke dalam. Itu sudah terjadi. Kawan-kawan kemarin yang aksi di tanggal 5 pun sudah terjadi. Pengen kerja kembali harus mendapatkan rapid test. Jika tidak, maka perusahaan akan sewenang-wenang mem-PHK-nya. Nah, maka hari ini kita mengharapkan bukan dari sektor buruh saja yang terbangun kesadarannya, tapi mengharapkan sektor rakyat pun harus bangkit. Ya, harapannya rakyat bersatu padu bahwa ini bangsa kita, bahwa ini negara kita, bahwa kemakmuran itu milik kita, bukan milik pemodal, kawan-kawan. Tapi terjadi hari ini selama Presiden Joko Widodo telah banyak mengkesiditkan kepada buruh, lahir PP 78, upah murah terjadi, kawan-kawan. Dan juga kurang puasnya pemerintah hari ini untuk merampas buruhnya dengan melahirkan PP 7 dengan Undang-Undang Omnibus Law, kawan-kawan. Tapi secara umum Undang-Undang Omnibus Law merampas semua sampai ke tingkat masyarakat. Mahasiswa, buruh tani, buruh, semuanya akan kena rampas semua. Bahkan nasib orang tua kita di kampung pun akan berdampak. Karena buruh ataupun rakyat, pengusaha berkewajiban memiliki tanah 60 hektar. Tapi rakyatnya hari ini ataupun buruh masih ngontrak bekerja di pabrik. Benar nggak kawan-kawan? Terjadi hari ini. Tapi pengusaha mendapatkan kontrak tanah selama 90 tahun 60 hektar. Enak nggak pengusaha? Pribumi apa? Tetap sengsara. Maka itu kita hari ini bersama buruh dan rakyat mau tidak mau bersatu untuk menggagalkan Omnibus Law. Dan harus berupaya, berjuang, membangun kesadaran kepada sektor, kepada buruh yang lainnya, mengajak bahwa Omnibus Law ini akan menyengsarakan kepada nasib anak kita, bahkan sampai ke anak cucu kita. Benar nggak kawan-kawan? Karena hari ini tidak ada lagi lembaga pemerintah. DPR yang mewakili rakyat sudah tidak bisa diandalkan untuk melindungi rakyatnya. Benar nggak kawan-kawan? Maka kita harapkan kepada teman-teman hari ini konsolidasi seluas-luasnya di tingkat PTP ataupun di tingkat perusahaan yang lainnya, mengajak teman-teman bahwa Omnibus Law ini sangat memberbahayakan kita. Sekejam-kejamnya coronavirus, masih kejamnya Omnibus Law. Benar nggak kawan-kawan? Itu yang terjadi, kawan-kawan, yang sama-sama kita pahami. Dan juga harapannya kita buruh jangan sampai meninggalkan politiknya. Bersama-sama kita juga akan membangun dengan politik kekuatan massa. Mau tidak mau hari ini buruh juga harus mendukung dengan politiknya, agar kita tidak selalu dibohongi. Karena selama ini di parlemen ataupun di DPR tidak ada yang mewakili buruh, yang ada mewakili borjuis semua, teman-teman. Benar nggak? Maka hari itu harapannya teman-teman hari ini kita sama-sama berupaya mengajak teman-teman yang di dalam Cikupa Mas agar bisa keluar dan juga menambah kekuatan kita. Dan juga kawan-kawan yang hari ini sudah nunggu kita di Pemda, bahkan di Pitung, harapannya kita bisa bersatu dan pemerintah melihat mata kepalanya bahwa buruh hari ini
melawan atas ketidakkeadilan dan tidak keberpihakannya. Benar nggak kawan-kawan? Oke, mungkin itu perwakilan dari SGBN. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus itu anggota kita. Oke. Terima kasih untuk progresif atas orasi politiknya. Parah. Enggak ada yang lawan. Gimana tim negosiator? Tim negosiator, apakah kawan-kawan kita di kawasan industri Cikupa udah bisa bergabung bersama kita di sini? Gimana mau pergi? Mereka banyak keluar. Boleh dong, siapa yang boleh ya? Tolong. Suruh keluar kawan kita, suruh keluar dulu. Kawan kita suruh keluar. Makanya jangan di sini. Minggirin. Jangan di sini. Oke. Pak polisi juga harus mengerti ya, teman-teman kita di dalam masih ada. Jadi harus gabung pakai sini. Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat? Saya juga minta keluar. Gimana gitu? Silakan aja. Udah ke sini. Gabung kenapa dikeluarin di sana? Kita aja suruh keluar. Yang ditindas atau bangkit melawan sebagian atau pengkhianatan. Jangan di sini. Oke, gini. Iya, saya paham. Kita tunggu di situ. Ayo. Oke. Ayo, kalau misalkan tidak ada kesepakatan, kembali lagi. Ya, kembali lagi. Siap. Kalau tidak ada perwakilan yang keluar, kita kembali lagi. Oke, kita menunggu teman-teman kita. Siapa yang di dalam? Oke kawan-kawan, kita diminta oleh aparat keamanan untuk masuk ke jalur sebelah kanan, ya. Sementara itu nanti kita negosiasi. Menurut informasi di dalam barusan, kawan-kawan kita sudah mau keluar, lagi negosiasi, ya. Yang di dalam itu Oke. Tapi Pak polisi harus menjamin bahwa kawan-kawan kita di dalam bisa keluar. Minggir sana. Kanan. Ayo minggir sana. Minggir. Ayo. Ayo manggil. Oke. Untuk para kasbi terus lanjut. Coba para kasbinya yang terusin tuh. Ayo. Udah, ayo kita tunggu dulu. Ayo. Komandan para kasbi. Coba. Oke, untuk kawan-kawan para kasbi, komandan saya ambil alih. Silakan maju ke depan. Tahan dulu mobilnya tahan dulu. Mobil tahan dulu. Untuk mobil komando, posisi kepalanya di luar, jangan di dalam. Maju terus mundur. Untuk kawan-kawan yang punya motor, dirapikan motornya. Mobil komando. Mobil komando berada di belakang Barakasu.
Pak Polisi, kita minta kawan kita dari Kasbi keluar karena laporannya barusan kawan-kawan sudah dibubarkan, separuhnya sudah masuk ke pabrik. Jadi yang bertahan di sana kawan kita Kasbi, minta suruh keluar, tolong. Kita nggak mau berlama-lama di sini. Udah siang, dengerin dulu, kawan-kawan, dengerin satu komando. Saya sudah koordinasi dengan kawan-kawan yang di dalam. Kawan-kawan yang di dalam pun masih ada. Kita tunggu hasil lanjutannya seperti apa. Kita akan negosiasi dengan tim aparat. Jika memang tidak ada, tidak akan mengkhianati rekan. Ya, tenang. Satu komando. Sekarang kawan-kawan merapat ke sebelah sana dulu. Ayo. Oke. Merapat. Ayo. Nunggunya berapa menit? Nunggunya berjam-jam. Udah, ayo. Kita harus pimpin. Jika memang tidak ada keputusan, benar akan melawan. Jangan takut. Kawan-kawan ingat satu komando. Ayo, tim negosiasi. Ya, kawan-kawan dari tim negosiasi akan masuk ke dalam perwakilan untuk menjemput kawan kita. Kawan-kawan sementara baris di samping motor sini. Ayo, semuanya. Untuk yang ke dalam harapannya bawa motor kendaraan pribadi. Dimas bawa motor pribadi sendiri. Dikawal oleh Barakasbi, kawal 2 orang. Kawal kawan kita yang tim negosiasi, silakan ke dalam masuk. Ayo, silakan. Untuk kawan-kawan yang motornya posisinya di tengah-tengah jalan, silakan dikepinggirkan, di situ dirapatkan. Ayo. Baik. Sementara tim perwakilan mau masuk ke dalam kawasan untuk menjemput kawan-kawan kita anggota Kasbi yang tertahan di dalam pabrik dan mereka ingin bergabung dengan kami di luar tapi masih dihadang. Sementara mungkin itu dulu, nanti kita akan lanjut lagi perkembangannya. Kita akan nunggu kawan-kawan yang tim perwakilan untuk masuk ke dalam. Di negosiasi 2 motor berangkat ke dalam bareng Pak Polisi untuk negosiasi agar kawan-kawan